tokoh-tokoh yang meninggal demi agamanya. 1. Habel. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Habel dilahirkan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Cerita mereka dikisahkan dalam Alkitab Kristen, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 4 dan dalam Al-Quran dalam surah 5 ayat 27-32. Dikatakan bahwa Kain adalah seorang petani yang mengolah tanahnya, sementara adiknya Habel adalah seorang gembala. Suatu hari mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Kain mempersembahkan buah-buahan, gandum, dan padi, sementara Habel mempersembahkan domba yang gemuk. Seperti yang dikatakan oleh Yosefus dari hasil pertama ternaknya. Karena Allah tidak mau menerima apapun yang tumbuh dari bumi, maka Allah tidak menerima persembahan Kain. Allah menerima korban Habel, dan karena itu Kain membunuh Habel. Peristiwa pembunuhan Habel merupakan pembunuhan pertama yang tercatat di Alkitab. Hal ini membuat Habel sebagai martir pertama di Alkitab. Habel boleh disebut sebagai martir dikarenakan dia meninggal demi mempertahankan penyembahan yang benar kepada Tuhan. 2. Stefanus. Stefanus adalah tokoh yang dihormati oleh umat Kristen sebagai martir atau martir perdana agama Kristen. Menurut riwayat Kisah Para Rasul, Stefanus adalah seorang diakon gereja perdana di Yerusalem yang dakwahnya mengobarkan kebencian berbagai golongan jemaat Yahudi. Ketika dihadapkan ke mahkamah agama dengan dakwaan penistaan agama, ia malah berkhotbah mengecam sidang majelis ulama Yahudi yang mengadilinya, dan akhirnya dihukum rajam. Gugurnya Stefanus sebagai martir disaksikan sendiri oleh Saulus dari Tarsus, seorang alim Yahudi dari mazhab Farisi yang di kemudian hari menjadi pengikut Yesus dan dikenal dengan nama Rasul Paulus. 3. Ahimelek. Ahimelek adalah seorang imam pada zaman Daud. Ahimelek adalah imam yang bertugas untuk mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan sebagai pengampunan dosa umat atau dosa imam sendiri dan keluarganya. Suatu hari Daud bertemu Ahimelek untuk meminta petunjuk Tuhan. Ahimelek juga membantu Daud dengan memberikan roti dan senjata Goliat kepada Daud. Ketika Saul mendengar hal ini, Saul sangat marah, sebab ia berpikir bahwa Ahimelek lebih berpihak kepada Daud daripada Saul. Akhirnya Saul memerintahkan untuk membunuh Ahimelek, bahkan seluruh keluarga imam dan penduduk kota Nob. 4. Zakaria. Zakaria adalah putra Yoyada, imam besar Israel pada zaman Ahazia dan Yoas dari Yehuda. Yoyada menikah dengan Yoseba, putri Yoram dan bibi Yoas. Setelah kematian Yoyada, Zakaria dengan berani mengutuk baik Raja Yoas maupun rakyatnya karena memberontak melawan Tuhan. Hal ini memberikan kebencian mereka terhadapnya, dan atas perintah raja mereka merajamnya dan dia tewas di pelatakan rumah Tuhan. 5. Uria bin Semaya. Uria bin Semaya atau Uria adalah seorang nabi yang disebutkan dalam kitab Yeremia. Uria digambarkan sebagai putra Semaya dari Kiryat Jearim pada masa pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda. Ia melarikan diri ke Mesir dari kekejaman raja, tetapi setelah dibawa kembali, ia dipenggal dan tubuhnya dilemparkan ke kuburan rakyat biasa. 6. Santo Krisantus. Santo Krisantus adalah seorang santo yang dihormati sebagai martir Roma. Ia dibunuh pada masa pemerintahan bersama dua orang kaisar Roma, Carinus dan Numerianus. Hari kelahiran dan kematian mereka tidak diketahui dengan pasti. 7. Francis Ferdinand de Capilas. Fernandez adalah seorang biarawan Dominika Spanyol yang pergi sebagai misionaris ke Asia. Ia meninggal di Tiongkok sebagai seorang martir. Dia dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 1 Oktober 2000 sebagai salah satu dari 120 martir Tiongkok. 8. Cuthbert Main. Cuthbert Main adalah seorang imam Katolik Roma Inggris yang dieksekusi di bawah hukum Elizabeth I. Main dibeatifisikan pada 1886 dan dikanonisasikan sebagai salah satu dari 40 martir Inggris dan Wales
pada 1970. 9. Stanley Francis Roeder. Stanley adalah seorang imam Katolik Roma Amerika asal Oklahoma yang menjadi martir di Guatemala. Ditabiskan menjadi imam untuk Keuskupan Agung Oklahoma City pada 1963. Ia memegang beberapa penugasan paroki di sana sampai 1968 dan saat ia diangkat menjadi imam misionaris untuk Guatemala, di mana ia dibunuh pada 1981 dalam pelayanan misi Guatemalanya. 10. Andrew Kim Tae-gun. Andrew adalah imam Katolik keturunan Korea pertama. Di akhir abad ke-18, agama Katolik Roma di Korea mulai secara sangat perlahan mengakar dan diperkenalkan oleh para umat awam. Baru pada tahun 1836, Korea menerima kedatangan para misionaris yang ditabiskan, di mana para misionaris ini mendapati bahwa orang-orang Korea telah memeluk agama Katolik.